Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kali ini saya ingin membahas mengenai apakah Tuhan setiap agama itu sama. Biasa kalau orang berpandangan secara mungkin hitam putih di dalam agamanya, dia akan mengatakan setiap Tuhan dalam setiap agama itu berbeda. Kalau Tuhan setiap agama berbeda, berarti Tuhan itu ada banyak agama. Kalau agama di dunia ini ada 10, semua Tuhan yang masing-masing, berarti Tuhan itu banyak. Tapi kalau pandangan dia mengenai Tuhan itu universal, ya Tuhan itu satu sebenarnya. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Ini Paulus yang bilang. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Dari tulisan Paulus jelas. Dari tulisan Paulus ini jelas bahwa memang tidak ada Allah lain, ilah maksudnya, berhala-berhala lain. Tuhan hanya satu saja. Tapi kenapa kok agama itu begitu banyak? Kenapa kok banyak spiritual dalam mencari Tuhan? Yang menjadi masalah utama itu kan seperti video yang sebelumnya atau yang lain, saya menjelaskan kenapa kok banyak agama. Itu karena Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau Tuhan kelihatan kan senang, kita hanya satu saja agama. Karena Tuhan kelihatan. Nah, yang ingin menyebabkan banyaknya filsafat, banyaknya teori, banyaknya ilmu pengetahuan itu karena apa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Yang menyebabkan Tuhan tidak kelihatan itu karena dosa. Dosa itu sudah memisahkan. Dulu waktu zaman Adam, itu manusia melihat Tuhan dengan senang-senang karena sama-sama suci. Dengan kesucian dia boleh melihat Tuhan. Tapi setelah Adam itu sudah tidak bisa melihat lagi. Karena lagi dosa lagi banyak di dalam manusia. Makanya ketika zaman Adam, Tuhan memberi cara ibadah itu seperti yang saya semalam jelaskan, yaitu kurban itu. Kemudian karena Tuhan tidak, lama-lama kan ini generasi kan sudah banyak sekali manusia lahir. Yang lain mungkin dari sudah ratusan lah. Yang mungkin ikut dari jalur Adam itu yang mungkin 1-2 saja, 1 sampai Nuh, sampai Abraham, sampai dan lain sebagainya. Yang lain ini kan lama-lama orang dengar sini sana kan semua sudah tidak jelas lagi tentang seperti apa dan bagaimana. Karena kita tidak tahu Tuhan, makanya pada waktu pertama dulu ketika manusia berdosa, Adam sudah diusir dari Taman Eden. Makanya dia pergi menyusuri dunia. Kononnya itu menyusuri dunia, dan mungkin anak-anak cucu dia yang dari jalur lain ya sudah tidak melihat Tuhan. Ketika dia tidak melihat Tuhan di dalam alam penggemaraan mereka, itu kan selalu melihat lengkungan langit. Jadi karena tidak pernah melihat Tuhan, makanya mereka membutuhkan sosok yang mungkin perkasa waktu itu. Makanya dalam alam pikiran mereka dibuatlah sosok. Saya membutuhkan sosok pada waktu pengembaraan. Kan pengembara itu orangnya perang dengan binatang, perang dengan suku apa lain kan. Makanya dia di sosok yaitu dewa-dewa perang. Dia buat sendiri menurut akal pikiran mereka. Ini yang melindungi saya. Kemudian di dalam sudah menetap dalam pertanian atau agraria itu, sosoknya sudah lain, Tuhannya sudah lain, pikiran dia sudah lain, berubah dia, corak-corak dia. Kemudian dalam alam pertanian dia membutuhkan kesuburan, banyak muncul dewa-dewa dalam pikiran mereka, Tuhan lah itu, ilah sesembahan. Ya, kemudian dibuatlah patung-patung dewa kesuburan, dewa air, karena dia membutuhkan kesuburan. Ini udah melacak dari kenapa kok jadi banyak agama seperti ini? Karena Tuhan yang nggak kelihatan. Makanya kita seharusnya bukan ya menyalahkan atau tidak, kita seharusnya bisa menempatkan diri pada saat kita melihat agama lain yang selain dari Kristen. Kenapa mereka begitu
tahu macam seperti berhala, macam inilah kan, seperti anggap saja berhala. Kok disembah? Karena apa? Tuhan tidak kelihatan dan dia dengan ketulusan hati dia ingin mencari Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan. Kalau kita boleh menunjukkan Tuhan macam itu, seperti ini kepada dia mungkin pun percaya. Ketika orang banyak, selalu saya lihat di Facebook, selalu menyalah-nyalahkan dia, ya memang salah, tapi kan jangan terlalu frontal gitu kan. Kenapa? Karena ketika dia tanya, oke, kalau kamu sudah pernah nampak Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya. Orang yang biasa menyesat-nyesatkan dia orang itu kebanyakan tidak bisa menunjukkan Tuhan, sama-sama tidak bisa. Makanya di dalam alam agraria dan alam pikiran manusia itu dewa-dewa itu sebenarnya tidak pernah ada, tapi dibuat karena apa? Membutuhkan kerinduan hati, bukan sosok yang disebut Tuhan. Kemudian beda dengan jalur daripada Abraham, daripada apa? Daripada para nabi, Tuhan terus memonitor terus, dia mencari itu. Kan ini kita bicara soal universal, makanya banyak patung-patung, banyak berhala-berhala itu bukan karena manusia betul-betul dengan kerinduan hati, dengan ketulusan hati ingin mencari sosok Tuhan yang tidak kelihatan itu, membutuhkan sosok ini. Sebenarnya kalau bagi orang Kristen kita harus bukan menyesatkan dulu, tapi mengarahkan mereka itu yang betul. Karena juga banyak agama. Ketika banyak agama, syaratnya kan banyak. Oh, kalau mau ikut agama ini harus begini, nanti boleh jumpa Tuhan. Tapi mudah-mudahan. Filsafat seperti apa? Mudah-mudahan kalau mau jumpa Tuhan. Teori apapun di luar daripada jalur itu para nabi, dia semua mudah-mudahan. Karena apa? Agama itu sama juga mencari Tuhan. Ketemu Tuhan atau tidak, itu mudah-mudahan. Keyakinan agama, kebanyakan semua agama Tuhan itu satu. Karena nggak mungkin kalau dunia itu Tuhan lebih dari satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, misalkan dua atau tiga kan. Karena Tuhan yang satu mau matahari itu pergi ke barat, Tuhan yang satu mau pergi ke timur, itu kan nanti gaduh sendiri. Kenapa Tuhan harus satu? Ya karena mengontrol semuanya itu. Makanya ketika kita mempelajari agama di luar daripada Kristen, banyak syarat memang harus dilakukan. Karena apa? Karena dengan mengingat misalkan kita bertapa 40 hari di bukit, di mana-mana lah, itu untuk mencari Tuhan, ketemu Tuhan atau tidak, mudah-mudahan kita berpuasa 40 hari atau berpuasa 50 hari atau berpuasa 1 minggu, itu bukan tapi ketulusan hati mereka ingin mencari Tuhan. Diterima atau tidak ya mudah-mudahan. Kalau orang Jawa biasa, yang penting kita lakukan dulu, diterima tak diterima itu nanti, ini macam seperti itu. Makanya di dalam kekristenan konsep mencari ini kan tidak ada, karena Tuhan sudah tahu, Tuhan tidak kelihatan. Itu di dalam kekristenan kita. Hanya dari awal, dari akhir sampai kepada Yesus, dia mencari terus Tuhan. Karena ya memang tidak bisa kelihatan bagaimana mungkin. Terus bagaimana cara Tuhan mencari manusia? Yang pertama dulu mungkin di dalam Abraham itu, di dalam bukan Abraham, perjanjian lama khususnya kan, dia terus memonitor manusia, memberi manusia firman, memberi manusia Alkitab. Di dalam perjanjian baru dia melalui firman-Nya, yaitu Yesus, dia turun ke dunia untuk menyatakan keberadaan Tuhan itu. Tuhan itu bukan hanya sekedar mitos. Kalau kita berteori saja, Tuhan itu memang seperti mitos. Karena apa? Ketika kita menunjukkan Tuhan itu tidak pernah ada. Misalkan di dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama daripada ciptaan. Jadi ketika firman Allah Yesus itu menjadi manusia, itu selain menyatakan kasih dan teologi Kristen itu, dia menyatakan Tuhan itu ada itu loh. Tuhan itu ada, bukan hanya mitos. Kalau teori Plato misalkan, dia mengatakan apa Plato itu?
Tuhan itu hanya bisa disentuh dengan ide saja, Allah itu. Makanya di dalam kekristenan itu dengan adanya Yesus, yaitu firman yang turun jadi manusia, selain berteologi seperti yang saya jelaskan video yang lain, dia menyatakan bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu memang benar ada melalui Yesus. Itu Yesus adalah gambar Allah itu. Makanya kita seperti, kalau kita melihat seperti Yesus itu melihat seperti, sudah melihat seperti Allah, tapi dalam rupa gambar. Dalam rupa gambar. Nah, makanya kita mau tahu bagaimana konsep kita, bagaimana mencari Tuhan yang betul itu seperti apa. Karena apa? Konsep-konsep banyak lain. Konsep-konsep di dalam dunia, konsep-konsep dalam agama itu kan banyak yang berbeda. Sekarang kita mau tahu bagaimana konsep yang benar. Di dalam Kristen kita mengenal yaitu penyembahan Tuhan, pencarian Tuhan dengan menyembah roh dan kebenaran. Nah, yaitu sebenarnya ini adalah konsep di mana penciptaan makhluk, penciptaan-ciptaan, yaitu dengan Allah berfirman, menggunakan firman-Nya Allah menciptakan manusia. Menciptakan manusia, maka manusia itu ada. Kemudian dengan rohnya Allah menghembuskan nafas hidup kepada rohnya, maka rohnya itu hidup. Maka ciptaan itu baru hidup. Untuk kembali kepada Tuhan yang menciptakan itu, konsepnya juga sama, yaitu melalui bimbingan roh yang memberi hidup itu, kembali kepada Allah yang menciptakan melalui firman ini. Nah, kalau di dalam Kristen, Allah itu kita sebut Bapa. Yesus itulah firman Allah dan Roh Kudus itulah roh Allah. Makanya konsep menyembah Tuhan di dalam Kristen adalah menyembah Allah yang roh dan kebenaran. Roh itulah Roh Kudus, kebenaran itulah Yesus. Makanya kalau kita beribadah, kita menyanyi atau memuji menggunakan semua konsep ini, maupun kita kematian kita menggunakan konsep ini, konsep penciptaan dan konsep kembali. Makanya kalau jalan Yesus mengklaim, karena Yesus adalah sang firman Allah ini, dia digunakan Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Berarti jalannya memang selalu ikut Yesus. Itu sebabnya Yesus berani mengklaim, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kamu mau kembali kepada Bapa, Tuhan yang menciptakan kamu, yaitu Bapa, kamu harus kembali melalui aku atau di dalam namaku. Konsep ini betul dalam teori. Makanya di dalam kekristenan dia penyembahan, pujian semua menggunakan ini, mau berdoa kita, misalkan bahasa berdoa. Melalui bimbingan roh Allah, Roh Kudus, kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus. Kita menyanyi, memuji misalkan, melalui bimbingan Roh Kudus kita memuji Allah Bapa melalui atau di dalam nama Yesus. Ini ketiga nama itu di dalam kekristenan, di dalam ibadah, di dalam apa? Di dalam segala hal, pujian atau apapun itu sama-sama ditinggikan, sama-sama diagungkan, sama-sama disembah, sama-sama dimuliakan. Tidak ada satu yang lebih rendah, lebih tinggi, karena ini satu kesatuan, satu nama, seperti kata Yesus baptisan itu. Makanya di luar jalur penciptaan ini, selamat atau tidak? Ya jelas tidak selamat. Karena apa? Manusia nanti, karena manusia diciptakan melalui firman Allah tadi, melalui Yesus, jadi manusia akan jumpa kepada Yesus dulu sebelum kepada Bapa. Itu konsep penciptaan. Makanya di dalam Kristen itu hakim yang akan menghakimi kan Yesus. Ada satu ayat juga menghakimi Bapa. Takkan ada dua yang hakim, yang satu Allah, yang satu Yesus, kan tidak. Sebenarnya di dalam teologi Kristen, dengan bahasanya sebenarnya cantik. Bahasa teologi Kristen itu Allah yang kekal bersama rohnya atau Roh Kudus akan menghakimi manusia lewat firman-Nya. Berarti nanti semua manusia di dunia ini akan jumpa Yesus. Berarti orang yang di luar Yesus, ya sampai kepada Bapa ya mudah-mudahan lah seperti agama yang mereka ajarkan. Saya berpuasa 30 hari, mudah-mudahan diterima. Saya bersembahyang 10 kali, 10 waktu, mudah-mudahan diterima. Karena apa? Konsep ini tidak pernah diterapkan di dalam agama lain, karena mungkin nggak tahu. Ya mungkin memang tidak pernah mengenal Yesus dan
tidak ada Roh Kudus. Makanya konsep dia mudah-mudahan. Kristen melalui Yesus semua pasti akan kembali dengan jalan penciptaan, jalan kembali, semua sama. Nah, sebenarnya kalau kita tak boleh terlalu keras juga gitu, mengatakan, kita berani mengatakan satu-satunya jalan keselamatan, jalan hidup, jalan kepada Bapa adalah Yesus, itu iman yang mutlak, memang tidak boleh ditolak lagi. Tapi ketika kita menjelaskan kepada dia semua kan, kita hanya tahu keselamatan ada di dalam Yesus. Tapi apakah karya Yesus ada di agama lain, kita tak tahu. Tapi nanti yang akan menghakimi memang semua Yesus, menghakimi manusia, baik orang hidup dan orang mati. Ini sesuai dengan konsep. Jadi tujuan manusia itu sebenarnya satu, mencari Tuhan yang satu. Tuhannya yang dicari itu sama, karena dunia ini yang mengimani harus ada satu Tuhan saja. Tapi dengan konsep yang berbeda. Konsep ini yang menyentuhkan keselamatan kita. Tuhan kalau di bahasa-bahasa daerah itu banyak namanya. Itu makanya Kristen secara logika dengan jalan penciptaan ini pasti akan ketemu Tuhan, pasti akan ketemu Bapa, pasti selamat melalui Yesus, karena ini sudah satu paket. Penyembahan yang betul, penyembahan yang benar harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan banyak lah kalau di dalam saya renungkan sendiri, ibadah itu sebenarnya yang itu hari saya sudah mengatakan intinya adalah kurban dan yang kemudian perjamuan kudus dan baptisan itu kan. Tapi ibadah di luar itu, misalkan kita puasa, itu bukan untuk Tuhan sebenarnya. Puji-pujian itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Orang puasa itu untuk mengekang kita punya tubuh, untuk mengekang dosa, supaya kita tak banyak berbuat dosa. Dengan perut yang lapar kita akan merasa, pokoknya meminimkan, karena kedagingan itu harus dilawan kedagingan dengan berpuasa ini. Jadi sudah jelaskan dari konsep penciptaan tadi. Jadi Allah itu sebenarnya, apakah Allah agama, semua agama itu sama, tujuan manusia sama, tapi konsepnya yang berbeda, makanya seperti berbeda. Tuh. Jadi yang lain selain daripada Yesus, itu mudah-mudahan. Itu sebabnya kita berani memastikan di dalam Yesus kita selamat, di dalam Yesus kita sampai kepada pencipta kita, yaitu Bapa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati.